Selamat datang di True Sight Math Teaching. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal terkait dengan materi pada mata pelajaran matematika peminatan, yakni materi identitas trigonometri. Sebelum membahas beberapa soal, berikut ini merupakan beberapa identitas trigonometri dasar yang sudah terbukti kebenarannya, di mana identitas trigonometri dasar ini sering digunakan untuk membuktikan kebenaran dari identitas trigonometri lainnya. Adapun beberapa metode atau cara untuk membuktikan suatu identitas trigonometri. Cara yang pertama adalah bentuk ruas kiri atau left hand side dari identitas tersebut diubah sehingga menjadi sama dengan bentuk ruas kanannya. Atau bentuk ruas kanan atau right hand side dari identitas trigonometri tersebut diubah sehingga menjadi sama dengan bentuk ruas kirinya. Sekarang, mari kita membahas beberapa contoh soal mengenai pembuktian identitas trigonometri yang lain. Contoh soal yang pertama. Buktikan bahwa identitas sin pangkat 4 theta kurang cos pangkat 4 theta sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta itu benar. Kita akan membuktikan bahwa identitas ini benar dengan cara pembuktian ruas kiri atau left hand side. Jadi di sini kita akan berusaha menyederhanakan atau menjabarkan sin pangkat 4 theta dikurang cos pangkat 4 theta sehingga nanti diusahakan hasilnya itu sama dengan ruas kanan, sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Oke. Nah, sin pangkat 4 theta dan cos pangkat 4 theta ini kan sama saja dengan, kalau saya tulis di sini ya, sama saja dengan sin kuadrat theta, kita kuadratkan. Jadi bentuk sin pangkat 4 theta sama dengan sin kuadrat theta, kita kuadratkan. Kuadrat dari sin kuadrat theta. Ya. Jadi contoh misal A pangkat 4 nih. A pangkat 4 kan bisa disederhanakan dalam bentuk A kuadrat pangkat 2, seperti ini. Kuadrat dari A kuadrat. Nah, hal itu kita implementasikan ke dalam bentuk sin pangkat 4 theta. Nah, kemudian kalau cos pangkat 4 theta, dia akan setara atau equal dengan cos kuadrat theta, kita kuadratkan. Nah, seperti ini dulu. Ya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita sederhanakan lagi. Nah, ingat ya, kita akan berusaha dia menjadi bentuk 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Nah, di sini kalau kalian masih ingat tentang persamaan kuadrat, kalau ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, itu dapat disederhanakan dalam bentuk A tambah B dikali A kurang B. Nah, di sini kita anggap sin kuadrat theta itu A, dan cos kuadrat theta itu B. Ini kan berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk A tambah B dikali A kurang B, berarti tentunya akan menjadi sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta, ini ya, A tambah B dikali A kurang B. Berarti apa? Sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Berdasarkan prinsip persamaan kuadrat A kuadrat dikurang B kuadrat ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, kita beri sama dengan selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, ini ada di identitas dasar. Yang ini nih. Yang sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, nilainya sama dengan 1. Berarti bisa kita ubah bentuknya. Jadi kita gunakan identitas sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang ini ya. Berarti nanti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu 1. Nah, seperti ini, 1 dikali, kalau bentuk sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta kan belum ada di identitas trigonometri dasar sini ya. Berarti kita tulis lagi, berarti ini jadi 1 kali sin kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta.
Nah, 1 dikali sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta. Nah, ini udah kebentuk yang lebih sederhana lagi ya. Cuman kan yang akan kita cari dia harus dalam bentuk 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Ini belum dalam bentuk 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Berarti ada yang harus kita ubah lagi. Nah, di sini kan akan menjadi cos kuadrat theta kan. Nah, cos ini jangan dulu kita ubah nih, nggak perlu diubah. Yang kita ubah ini nilai sin kuadrat theta. Nah, kira-kira sin kuadrat theta itu setara dengan apa? Kita lihat lagi identitas mana yang harus kita pakai. Berdasarkan ini lagi, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 kan? Nah, artinya sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Nah, ini kan identitas trigonometri yang ada ya. Berarti nanti sin kuadrat theta itu kita ubah ke dalam bentuk 1 kurang cos kuadrat theta. Ini ya. Ini jadi 1 kurang cos kuadrat theta. Ini ya, sin kuadrat theta diubah ke dalam bentuk 1 kurang cos kuadrat theta. Ingat, kita kurangi cos kuadrat theta. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, berarti tinggal kita operasikan. Berarti kan ini sama saja dengan 1 negatif cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta berarti sama dengan negatif 2 cos kuadrat theta. Nah, di sini bentuknya sudah menjadi 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Nah, ini merupakan bentuk ruas kanan. Jadi di sini sudah kita dapat simpulkan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan di sini terbukti bahwa identitas sin pangkat 4 theta dikurang cos pangkat 4 theta itu sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat theta. Terbukti bahwa identitas ini benar. Contoh soal kedua. Buktikan bahwa 1 ditambah 1 per tangan kuadrat theta kali 1 ditambah tangan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta kali kosekan kuadrat theta. Nah, untuk membuktikan bahwa identitas tersebut benar, maka saya akan menggunakan cara pembuktian ruas kiri atau left hand side. Sebenarnya, ini terserah Anda mau menggunakan pembuktian ruas kiri atau ruas kanan. Tapi saat ini, saya akan menggunakan pembuktian ruas kiri, di mana bentuk yang ada di ruas kiri ini akan saya usahakan ubah menjadi sama seperti bentuk yang ada di ruas kanan. Nah, kalau kita perhatikan bentuk yang ada di ruas kiri, 1 ditambah 1 per tangan kuadrat theta dikali 1 ditambah tangan kuadrat theta, kira-kira ada tidak identitas trigonometri dasar yang bisa kita gunakan untuk mengubah unsur yang ada di ruas kiri tersebut. Nah, kita perhatikan 1 per tangan kuadrat theta. 1 per tangan kuadrat theta dapat kita gunakan identitas trigonometri dasar yang menyatakan bahwa 1 per tangen theta itu sama dengan kotangen kuadrat theta, di mana 1 per tangen kuadrat theta itu sama saja artinya dengan kotangen kuadrat theta. Jadi bentuk 1 per tangen kuadrat theta dapat kita ubah ke bentuk kotangen kuadrat theta. Berarti langsung saja kita ubah. Bentuk ini menjadi 1 ditambah kotangen kuadrat theta. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga unsur 1 tambah tangen kuadrat theta. Nah, unsur 1 tambah tangen kuadrat theta dapat kita lihat menggunakan identitas trigonometri dasar tangen kuadrat theta ditambah 1 ini sama dengan sekan kuadrat theta. Jadi bentuk 1 tambah tangen kuadrat theta dapat kita ubah ke bentuk sekan kuadrat theta. Ini langsung saja diubah menjadi bentuk sekan kuadrat theta. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita mencoba menyederhanakan lagi atau mengubah lagi unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini, 1 tambah kotangen kuadrat theta itu dapat kita gunakan identitas trigonometri kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Jadi bentuk 1 tambah kotangen kuadrat theta dapat kita ubah ke bentuk kosekan kuadrat
theta. Di ini kita ubah ke bentuk kosekan kuadrat theta. Seperti itu dikalikan dengan sekan kuadrat theta. Nah, setelah ini dapat kita tukar tempat saja ya. Berarti ini kan sama saja dengan sekan kuadrat theta dikali kosekan kuadrat theta untuk menyesuaikan dengan bentuk yang ada di ruas kanan. Nah, bentuk ini adalah bentuk ruas kanan. Ya, bentuk yang ada di ruas kanan. Sehingga dapat kita peroleh di sini bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan pembuktian ini terbukti bahwa bentuk 1 tambah 1 per tangan kuadrat theta kali 1 ditambah tangan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta dikali kosekan kuadrat theta. Mudah bukan? Contoh soal yang ketiga. Buktikan bahwa tangan kuadrat theta per 1 ditambah tangan kuadrat theta ditambah kotangan kuadrat theta per 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan 1. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, saya akan membuktikan identitas ini dengan cara pembuktian ruas kiri lagi, ya. Jadi bentuk ruas kiri ini akan saya sederhanakan, saya akan ubah sampai nanti hasilnya kita usahakan menjadi 1. Menjadi sama seperti ruas kanan. Oke? Nah, kira-kira dari bentuk ruas kiri ini mana saja yang bisa kita ubah menggunakan identitas trigonometri dasar yang ada di sini? Nah, kita lihat satu-satu ya. Kalau ini 1 ditambah tangan kuadrat theta. Nah, di sini ada kan bentuknya kan 1 ditambah tangan kuadrat theta. 1 ditambah tangan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. Kita kan mengubah ini ya, berarti kita jadikan bentuk tangan kuadrat theta per sekan kuadrat theta. Nah, ada lagi 1 ditambah kotangan kuadrat theta. Nah, kalian gunakan ini. Ya, dimana kotangan kuadrat theta ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat theta. Berarti 1 ditambah kotangan kuadrat theta itu sama dengan kosekan kuadrat theta. Ya, jadi ini ditambah kotangan kuadrat theta per, ini kita ubah ke bentuk kosekan kuadrat theta. Nah, sekarang kita tinggal mengubah lagi. Ya, kita tinggal mengubah lagi. Nah, kita lihat tangan kuadrat theta ya, bisa kita ubah seperti ini kan, tangan theta itu sama dengan sin per cos ya. Berarti tangan kuadrat sama dengan sin kuadrat per cos kuadrat. Gitu. Sedangkan sekan di sini adalah 1 per cos. Berarti sekan kuadrat itu sama dengan 1 per cos kuadrat. Oke, jadi kita ubah dulu ya. Ini kita ubah, berarti tangen itu sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Nah, per sekan, ini berarti apa sekan? 1 per cos kuadrat theta. 1 per cos kuadrat theta. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ditambah kotangan. Kotangan di sini adalah cos per sin. Ya, cos theta per sin theta. Berarti kalau kotangan kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Kita ubah lagi, berarti ini cos kuadrat theta per sin kuadrat theta per kosekan. Kosekan di sini adalah 1 per sin kuadrat theta. Berarti kosekan kuadrat adalah 1 per sin kuadrat theta. Kita ubah 1 per sin kuadrat theta. Nah, tinggal kita operasikan ya. Tinggal kita operasikan di sini, kita bagi, berarti sin kuadrat theta per cos kuadrat theta dibagi 1 per cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta kali cos kuadrat theta per 1. Ketika nanti ini kalau kita bagikan hasilnya 1. Berarti tersisa sin kuadrat theta per
1. Jadi ini sisanya sin kuadrat theta per 1. Seperti itu. Nah, sekarang cos kuadrat theta per sin kuadrat theta dibagi, berarti ubah jadi kali ya. Dikali dengan, ini kita putar, berarti jadi sin kuadrat theta per 1. Nanti sin kuadrat theta bagi sin kuadrat theta, ya 1. Sisanya apa berarti? Cos kuadrat theta per 1. Ini ya, cos kuadrat theta per 1. Nah, sin kuadrat theta per 1 ditambah cos kuadrat theta per 1, berarti sin kuadrat theta, ini kan berarti jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, sampai sini, untuk sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ini ya, nilainya berapa? 1. Berarti langsung saja hasilnya 1. Nah, di sini kan kita lihat berarti terbukti bahwa ruas kiri di mana ruas kiri ya. Ruas kiri di mana ruas kiri adalah tangan kuadrat theta per 1 ditambah tangan kuadrat theta tambah kotangan kuadrat theta per 1 ditambah kotangan kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti bahwa identitas tersebut benar.